nyebutin macam-macamnya karena kepanjangan ya, tapi itu tidak mengurangi rasa hormat saya kepada sekaliannya yang hadir pada malam hari ini di dalam Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya harapkan hanya satu dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah semuanya akan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak ada kata yang terbaik dan harapan kecuali harapan semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu saja memberikan rahmat kepada kalian. Kenapa? Karena rahmat Allah Subhanahu Wa Taala harus kita buru setiap saat. Ya, harus kita buru, harus kita harapkan dengan berbesar hati, dengan kesungguhan hati. Itu menunjukkan bahwa kita tidak ada kesombongan dalam diri. Karena kesombongan itu tidak pantas buat kita. Ya. Jadi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita harapkan dari segala dalam kehidupan ini. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala tujuan yang menjadi sesuatu ukuran buat ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dengan rahmat itu juga Allah akan membukakan pintu, segala pintu kebaikan buat kita yang akan mendapatkan ujung-ujungnya adalah maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian adalah terutama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala rasa syukur yang sedalam-dalamnya, yang mana pada malam hari ini Allah memberikan sekali lagi rahmatnya, lagi-lagi rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini menjadi bukti buat kita. Kita tidak hanya melihat dalam kata ucapan yang kita ucapkan rahmat daripada Allah. Ini dibuktikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tidak ada rahmat Allah, jangankan yang jauh, yang dekat aja tidak akan pernah bisa hadir ke majlis Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berat. Apaan yang berat? Kenapa? Karena di dalam hadir di majlis Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mendapatkan sembako. Bro, dapat sembako? Bro, dapat sembako? Dapat. Naik. Ya, kita tidak mendapatkan sembako, tapi diganti sembakonya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sembako yang lebih hebat dari sembako yang kita harapkan dalam kehidupan ini. Kalau kita bisa pandai cermat mengambil hikmah dari Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, kalau Nabi diucapkan, itu kita berselawat. Allahumma salli ala Muhammad atau Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak hadis menjelaskan umatku yang paling sombong adalah umatku ketika namaku diucapkan oleh seseorang, kita tidak mengucapkan selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira ini sombong apa enggak?
Ini modelnya. Ya. Sekali lagi, biar semangat Bu. Ini menurut para aulia, menurut para alim ulama yang soleh, yang tawadhu dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di setiap tempat di mana ada majlis Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diadakan, lalu dibacakan Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu ada tadi dibaca Maulidun Nabi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. حضر النبي صلى الله عليه وسلم علينا وعليكم برحمته يا ارحم الراحمين وينزل علينا. Rasulullah hadir, Ibu. Rasulullah hadir, Pak, di tengah-tengah kita. Di mana tempatnya Rasulullah hadir ketika itu? Wallahu a'lam bishawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kita punya wajah satu-satu pada saat kita hadir di majlis Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dan nanti ketika kita meninggal kita akan dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tanda apa? Nur daripada muka kita semuanya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal menunjuk, antum masuk ke dalam surga, antum masuk ke dalam surga, ente masuk ke dalam surga bersamaku. Amin ya rabbal. Jangan disepelekan. Apa ini? Jangan disepelekan. Ini kita ngaji berkali-kali, tapi Maulid Nabi kagak ngerti kita. Masih aja dipersoalkan Maulid haram, Maulid bid'ah. Banyak kayak begitu. Rasulullah tidak pernah merayakan hari lahirnya. Para sahabat tidak pernah merayakan hari lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para tabi'in sampai ke sini, kata mereka yang benci Maulid, ngomongnya begitu tuh. Ngomongnya begitu. Ini kalau kita punya akal sehat, kalau nih orang pernah belajar sifat 20, nggak usah kitab-kitab yang gede-gede aja, jangan yang tebal-tebal kitabnya, pusing lihatnya. Saya kadang-kadang suntuk lihat kitab yang kecil-kecil begitu. Orang kecil-kecil tulisannya, kitabnya tebal-tebal kayak begini-gini. Ya, hadisnya kecil-kecil tulisannya. Baru ngapalin, baru menelaah beberapa hadis. Pala udah muat. Kenapa? Wah, bukan karena kecilnya, pemahamannya yang begitu luas tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi kalau saya ingat persoalan hadis, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan ra'aitul hadis binuri. Aku kalau melihat hadis bukan melihat hurufnya, bukan melihat arti harfiahnya, tapi kedalaman daripada hadis itu. Aku itu yang aku lihat. Lalu aku tidak menggunakan kepandaianku, kepintaranku untuk menerjemahkan hadis-hadis Rasulullah. Sebelum aku bermunajat kepada Allah, ya Allah, tunjukkan, bukakan hadis ini maksudnya apa, kedalamannya bagaimana, supaya umat tumbuh rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan paham untuk melaksanakan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Bu, capek. Saya capek. Ya. Subhanallah. Ya.
Jadi yang kayak begitu nggak usah dipersoalin ya Bu ya. Ini alhamdulillah dengan adanya rahmat Allah, Allah giring kita punya pikiran, Allah giring kita punya pandangan, pendengaran, kita digiring oleh Allah, kita punya hati, digiring kita punya langkah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, timbul nawai. Nggak perlu melihat siapa sih yang menyampaikan tausiahnya, yang terkenal atau tidak. Jangan begitu. Tujuannya kita niatkan kita hadir ke majlis maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena ada mahabbah kepada Rasul. Jadi tempat saya nih lagi berlomba bikin maulid manggil artis. Wah, manggil artis. Yang ada di TV-TV itu, ya, di TV-TV itu. Apa maksudnya? Apa yang dia sampaikan? Sama aja sama Ustaz kampung. Bedanya dia ada di TV. Ketika dia menyampaikan sesuatu yang hak, kagak nyampe. Kenapa? Dicekal. Besok kagak dikontrak. Kalau sudah tidak dikontrak, mau makan dari mana dia? Pak, kalau Ustaz kampung nyantai-nyantai aja. Mau dikontrak, mau aja, mau pikirin. Kalau udah di TV, ada teks naskah yang harus diikuti. Ada pembohongan yang luar biasa di dalamnya, yang tak pernah sampai ke kuping kita. Yang macam-macam nyampe ke kuping kita. Tapi persoalan hidup kita banyak, terutama maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu kenal siapa Nabi? Oh, ibu saya tuh melotot aja kan? Ibu akan ngedengerin apa? Santai aja, santai. Kalau ibu melotot terus saya jadi pulang. Ya Allah, ya Allah. Kita harus kenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita belajar pada orang yang mestinya, ahlinya. Ya, saya punya guru. Sebenarnya saya malu untuk nyebutin guru saya, Pak. Ya, kenapa? Beliau adalah ulama daripada para ulama. Kadang-kadang saya kalau menyebut saya punya guru malu. Kenapa? Karena saya belum benar. Ya. Belum benar saya, ibadahnya belum benar. Ketaatannya belum benar, pengamalan ilmunya juga belum benar. Kadang-kadang saya suka menangis ketika menyebut nama beliau, dan kadang-kadang saya merasa saya kayaknya nggak pantas nyebutin nama itu, saya sebagai muridnya. Tapi ya karena memang saya belajar dengan beliau. Siapa beliau? Mungkin sebagian besar kalau yang cinta dengan para habaib kenal. Guru saya adalah Al-Alim, Al-Alamah, Al-Maghfurah, Al-Arif Billah, Al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad bin Abi Zahir bin Ahmad bin Abi Zahir Asgar di Bukit Duri. Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Asgar. Nah itu saya juga punya guru. Dari semua anak-anaknya memang ulama besar. Dan saya belajar dengan beliau sejak beliau masih hidup. Ya, nah, saking apa itu pandangan yang Allah tuntun dalam diri saya. Saya pernah berziarah ke makam beliau di bulan Muharram.
Saya sudah punya rencana nanti kalau saya ziarah ke makam guru saya baca Yasin sekian kali gitu ya. Berdoa kepada Allah habis-habisan dah doanya ya. Ternyata begitu sampai makam, demi Allah Ibu, saya nggak bisa ngucapin apa-apa. Berdiri aja, diam aja, duduk aja di pusara saya punya guru. Ya, nggak bisa ngomong, nggak bisa baca Yasin, nggak bisa mengucapkan doa, nggak bisa merangkai kata-kata yang terbaik untuk beliau. Cuman satu kata-kata yang keluar, Allahumma firlahu, Allahumma firlahu, Allahumma firlahu. Nggak ada lagi. Kenapa? Itulah saya melihat diri saya bahwa saya masih terlalu jauh. Apapun yang saya akan utarakan dan saya doakan untuk beliau, rasanya belum pantas untuk bisa diterima oleh beliau. Ya, gak bisa saya mengucap kata-kata. Itu pun istighfar di dalam hati, gak bisa keluar daripada saya punya mulut. Kenapa? Saya melihat kealiman beliau, ketawaduan beliau. Beliau seorang alim yang luar biasa, al-alim firlah. Al-Alamah, ilmu apa aja ada pada beliau, ketawaduannya luar biasa, kecintaannya kepada umat sangat luar biasa, kecintaannya kepada ilmu sangat luar biasa. Ya, sampai-sampai orang tidak tahu, kalau belum tahu tentang beliau, mana yang namanya Al-Alim, Al-Walid, Abdurrahman bin Ahmad bin Abi Bakar As-Sigaf. Beliau kalau hadir ke tempat-tempat peringatan maulid di tengah-tengah para ulama, dia nggak duduk di depan, nggak duduk di depan. Beliau duduk di pojokan masjid yang orang nggak tahu kalau beliau itulah beliau. Di pojokan itu duduk, nggak pakai atribut kiai, sorban, jumpa yang akhirnya tidak terbang. Beliau seperti orang biasa, pakai baju koko, peci kupluk, peci haji kupluk yang udah lusuh, pakai sorban biasa. Itu masih bagus ini. Yang saya punya jamaah pergi haji, Ustaz minta apa? Saya cuma minta satu. Ini sorban ya, alhamdulillah. Ya, saya nggak minta apa-apa. Kadang-kadang kalau di sini saya butuh sesuatu, saya tulis saya butuh kitab ini di Jakarta nggak ada, tolong dikirimin. Alhamdulillah dikirimin. Ya. Dan beliau adalah daripada zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keturunan daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan silsilahnya ada. Jadi makanya beliau selalu pesan kepada semua murid-muridnya, ta'allum, belajar. Terus belajar. Ya, tidak menganjurkan murid-muridnya untuk apa? Untuk ceramah ke sana kemari. Tidak, tapi ta'allum, belajar, terus belajar. Jangan pernah berhenti kamu belajar. Makanya yang diutamakan adalah mahabbah, cinta. Kemudian cinta kepada siapa? Rasulullah. Selanjutnya cinta kepada apa? Mahabbah fil ilmi, cinta kepada ilmu. Dan jangan pernah melihat figur siapakah itu. Lihat ilmunya. Ya? Lihat ilmunya, belajar ilmunya. Kalau ini membawa kepada kita sebuah ketaatan yang lebih baik dari hari kemarin, kita ikuti.
Kita wujudkan itu. Kenapa? Karena ilmu itulah yang menunjukkan kita kepada jalan yang baik untuk terus bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Roman-romannya kayak roman picisan deh. Kayak di film-film. Subhanallah. Dan malam hari ini Rasulullah saya yakin hadir. Saya percaya hadir. Disaksikan kita punya kegiatan malam hari ini. Kehadiran kita disaksikan oleh Rasulullah SAW yang tidak percaya bodoh. Kenapa? Karena dia tidak tahu ilmunya, tidak tahu ilmunya, tidak pernah mau belajar dan tidak ada cinta kepada Rasulullah SAW. Mungkin di antara jamaah ada yang mendengar, pernah mendengar. Saya membuka sedikit kisah nyata ketika Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Saleh Tanggul. Kenal Ibu Habib Saleh Tanggul? Bapak kenal Habib Saleh Tanggul? Insyaallah kenal ya. Memang kalau kita nggak pernah belajar sama para habaib, agak kenal. Tapi saya kenalin sekarang. Kalau orang tua-tua kita dulu mungkin kenal dengan beliau. Ya. Habib Saleh Tanggul itu orangnya maju. Kalau kata orang di kalangan mereka mengatakan begitu. Artinya apa? Doanya dikabul oleh Allah. Saya tidak bercerita tentang kabulan doanya. Tapi di sini ada sebuah kisah yang sangat menarik buat kita. Yang mudah-mudahan akan lebih mencintai dan kecintaan kita kepada Rasulullah lebih hebat dari kemarin dan dari hari ini. Apa? Ketika beliau mengadakan acara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu di dalamnya dibacakan Maulid Simtud Duror, karangan Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Habsyi. Ya, dan ketika ada Mahalul Qiyam, ya, Mahalul Qiyam, bangun semuanya, ya Nabi salam alaik, ya. Nah, kemudian ada beberapa bait yang sudah dilewati itu, Al-Habib Saleh masuk ke dalam dapur untuk menyiapkan segala sesuatunya, ya. Dan itu disaksikan oleh orang banyak, ya. Disaksikan oleh orang banyak ketika itu. Semua foto-foto dari para ulama-ulama min suriyatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bergerak semuanya, bergerak di tembok, bergerak seperti ditiup angin, bergerak semuanya. Karena memang kebetulan di situ semua majlis isinya foto-foto daripada para ulama min suriyatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada satu ulama mengabarkan hal ini kepada Habib Saleh. Ya Habib, kenapa itu foto-foto bergerak semuanya? Subhanallah, uskut, inti diam aja. Ya, kenapa? Ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadir alaina wa alaikum birahmatika ya arhamar rahimin. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadir di tengah-tengah kita ini. Hadir. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ini bukan kisah dari lisan-lisan pembohong. Ini kejadian sudah banyak tahu para ulama-ulama besar. Begitulah keadaan majlis Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau bukan kita punya rasa cinta kepada Rasulullah, sekali lagi tidak akan bisa kita hadir majlis Maulid ini. Dan kita tidak akan bisa melaksanakan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena akhir-akhir ini
Ya. Banyak orang-orang yang menentang Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhir-akhir ini lebih banyak yang menentang. Bahkan sampai-sampai mereka mengatakan, Inna Zadiha allati tusbahu li'amin nas fi Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ahramu minal khinzir. Subhanallah. Ini orang tidak punya hati. Kalau memang tidak mau melaksanakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak usah ngomong kayak begitu. Apa? Mereka mengatakan setiap makanan yang dihidangkan di Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimakan oleh mereka yang hadir, snack yang ibu berikan, panitia yang memberikan, yang kita makan, lalu kita minum minumannya, ahramu minal khinzir. Mereka yang tidak suka dengan Maulid mengatakan itu lebih haram dimakan ketimbang daging babi. Saya hampir tidak percaya. Kenapa? Mereka mengakui bahwa nabinya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenapa mereka mengucapkan seperti itu? Tidak pantas. Pantas apa tidak, Pak? Pantas apa tidak? Tidak pantas. Lalu kalau memang kita mau benar-benar tahu tentang Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak ulama-ulama yang arif. Makanya saya bilang ulama yang arif, ulama yang tawadu. Sekarang banyak ulama, sekarang banyak kiai, banyak asatidz, banyak ustaz-ustaz muda, tapi tidak tawadu kepada Allah, tidak wara, tidak qanaah, tidak zuhud. Mereka sombong dengan keilmuannya. Sampai mereka mengatakan seperti itu. Kalau memang mereka tidak suka dengan Maulid Nabi, nggak usah banyak ngomong, udah diam aja, nggak usah bikin Maulid. Nanti kalau dia mati, jangan minta tolong sama Nabi. Setuju gak? Masuk akal ya? Kita sudah banyak tahu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu awal beliau yang memperingati hari lahirnya, tapi dengan cara beliau puasa. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman di dalam Al-Quran surat Yunus 58, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah, ya, dengan kemuliaan, dengan karunia Allah Subhanahu Wa Taala, dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, apa mestinya kita gembira dengan karunia itu semua, dengan rahmat itu semua. Mana rahmat yang harus kita gembirakan? Tuh, mana rahmat itu? Apa tujuan rahmat itu? Yaitu diutusnya Nabi besar kita Muhammad, dilahirkannya Nabi besar kita Muhammad. Jangankan Nabi lahir, sebelum lahir saja peristiwanya sangat luar biasa. Di dalam kitab Maulid ini yang sering saya bawa kemana saya tulis tausiah Maulid. Supaya apa? Supaya saya tidak ngaco menyampaikan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena intinya Maulid Nabi adalah menceritakan sirah daripada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Di dalam kitab Maulid ini dijelaskan walamma arada ibraza haqiqatil Muhammadiyah izhar wa jismahu bisuratihi wa ma'nahu naqalahu ila madanihi min aminah sadaqati zuhriyah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan nur daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu hadir ke dalam kehidupan ini, naqalahu
dipindahkan tempat nur itu kepada siapa? Seorang perempuan